Dari temannya Bang Aceh mengenai seorang ustadz yang menyatakan boleh berjima di siang hari pada bulan Ramadan dengan syarat hendaklah membatalkan puasanya dulu dengan makan atau minum. Orang tersebut tidak perlu puasa 60 hari, tetapi cuma perlu ganti hari yang dia tinggalkan puasa tersebut. Saya jadi keliru, adakah ini hukum baru? Jadi pertama, yang walaupun tidak kena kafarat, jadi jangan sampai kalian beranggapan yang dengan kafarat itu lebih berat daripada kesalahan yang mereka lakukan. Membatalkan puasa Ramadan, membatalkan puasa wajib itu hukumnya dosa besar, di mana dengan kesalahan tersebut itu lebih besar daripada dendaan kena kafarat dengan membebaskan hamba sahaya, ataupun juga dengan berpuasa 2 bulan berturut-turut, atau juga dengan memberi makan kepada 60 orang fakir miskin. Jadi apa yang kita nak kongsikan sekarang ini, mungkin kesilapan itu muncul daripada sana. Dia beranggapan perkara kecil saja kalau dengan puasa dibatalkan. Tidak. Membatalkan puasa termasuk daripada dosa besar yang dengan puasa tadi itu tidak akan dapat diqadha, yang dengan puasa tadi tidak akan dapat dibayar dengan berpuasa sepanjang tahun. Jadi kalau ternyata dengan seseorang yang membatalkan puasa pada siang Ramadan secara sengaja, bukan karena sakit, bukan karena musafir, bukan disebabkan karena uzur, maka kalau seandainya dia peruntukkan waktu 360 hari, bukan cuma sekedar 60 hari, 360 hari sepanjang tahun dia puasa, tetap saja tidak mampu untuk menandingi ibadah puasa 1 hari yang dibatalkan. Jadi untuk diketahui, harus diketahui, sematkan dalam kepala dan juga dalam ingatan masing-masing, membatalkan puasa wajib, membatalkan puasa wajib secara umum dan membatalkan puasa Ramadan secara khususnya itu lebih besar daripada kafarat dan juga daripada hukuman yang dikenakan. Jadi kalau seandainya dengan kita, kalau pada itu masih ada cara kita bisa terelak daripada puasa 2 bulan berturut-turut, tetap saja tidak diberikan peluang dan juga kesempatan untuk membatalkan puasa. Membatalkan puasa sama dengan membatalkan sembahyang, hukumnya haram, tanpa sebab hukumnya haram. Yang bakalan mati, yang bakalan teraniaya, oke, batalkan saja sembahyangnya karena sudah tidak sanggup untuk meneruskan. Tapi membatalkan sembahyang secara main-main, membatalkan puasa hanya untuk jima misalnya, tetap hukumnya haram. Keharamannya lebih dahsyat daripada beban kita disuruh berpuasa 2 bulan berturut-turut sebagai satu hukuman. Makanya kalau seandainya dengan seseorang tadi itu dapat terelak daripada kafarat, tetap saja dosa kesalahan yang dia lakukan dia harus taubat. Kenapa harus taubat? Taubat bukan daripada kafarat, taubat bukan karena dengan dia bisa bebas daripada kafarat, tidak. Taubat ilallah atas melakukan dosa besar itu dengan berbuka pada siang bulan Ramadan. Ini untuk perbandingan antara membatalkan puasa dengan kafaratnya. Memang yang dikatakan itu bukan satu perkara baru, memang itu pernah dimasalahkan oleh ulama. Tapi cara yang bijak kalau nak juga mau jima pada siang Ramadan, sebab dengan mereka sudah bersepakat untuk memberi nama anak mereka Ramadan. Jadi kalau seandainya anaknya perempuan, Sahar. Sahar itu kan nama perempuan, kan lebih kurang Sahar. Nah kalau anaknya laki-laki, Iftar, atau juga diberi nama dengan Ramadan. Nah jadi ini kalau tidak diproduk pada waktunya, jadi takut kalau tidak kena sasaran. Jadi pengen anaknya nanti dikasih nama Ramadan kalau laki-laki, dia juga akan diberi nama dengan Lailatul Qadar kalau anaknya perempuan. Jadi mereka produk anak tadi itu pada siang bulan Ramadan. Coba renung pikir sejenak, kita sudah mendapatkan leluasa hukum, sudah mendapatkan kebebasan daripada Al-Quran. Uhilla lakum lailatus siyami rafasu ila nisaikum. Mau apa lagi? Telah dibolehkan kepada kalian untuk rapas, untuk bercumbu dan juga untuk bersama istri di sepanjang malam Ramadan. Takkan dengan seseorang dengan begitu bodohnya melakukan hubungan terus waktu siang sampai di siang, ya memang aman sih aman, tapi memang tidak bagus lah orang siang dengan aktivitas muzakarah, ngaji, belajar, tasbihan, sementara dengan kalian sudahnya membatalkan puasa dan juga dengan cara yang tidak diridhai oleh Allah Jalla Jalaluh. Jadi kalau seandainya memang seperti itu juga nazarnya, sudah bernazar akan jima pada siang bulan Ramadan, maka ikut cadangan yang dicadangkan oleh Imam Abu Hanifah dan Nu'man,
Abu Hanifah dan Nu'man, jadi kata beliau yusafir. Jadi kalau memang mau jima pada siang bulan Ramadan, bukan pada masa puasa, tidak mencemari atau tidak mencorobi, tidak menistai ibadah puasa, dan juga tidak ada kafarat yang diwajibkan, bermusafir pada pagi hari itu. Jadi katakan saja pada masa sahur berangkat daripada Bogor menuju Jogja. Jadi karena musafir sebelum subuh sudah berangkat, sudah musafir, berarti dia pada siang hari itu tidak wajib puasa. Orang tidak wajib puasa boleh saja untuk bersama istri. Ini jalan keluar untuk orang yang pengen mau jima pada siang bulan Ramadan. Sementara dengan mereka yang akan berjima di siang Ramadan, tapi dengan membatalkan puasanya terlebih dahulu. Jadi kenapa dibatalkan? Sebab ulama mengatakan yang wajib kafarat puasa 2 bulan berturut-turut kalau yang membatalkan puasanya itu adalah jima. Yang berjima, jima itu menjadi objek untuk membatalkan puasa. Tapi yang menjadi objek pembatalan puasanya itu kalau dengan air minum, dengan roti canai, dengan makanan, dengan minuman, maka setelah batal puasanya baru mereka berjima. Jadi pada masa mereka berjima, jima berlangsung pada saat ketika dengan kedudukannya sudah berbuka. Pada waktu dengan kedudukannya sudah bukan dalam keadaan ibadah. Jadi ini perbedaannya. Kalau pada masa puasa terus jima, berarti jima merusak puasanya. Ini tidak. Ini bukan jima yang merusak puasa. Yang merusak puasa itu adalah makan atau minum. Jadi setelah batal puasanya terus mereka melakukan hubungan. Maka hubungan yang berlangsung tadi itu hubungan yang bertepatan pada masa kedua-duanya tidak puasa. Karena itulah kedua-duanya atau dengan suami tidak wajib untuk membayar kafarat. Sebab kafarat itu diwajibkan kepada orang yang merusakkan puasanya dengan jima. Ini dia rusakkan puasanya dengan makan atau juga dengan minuman. Terbebas daripada kafarat, tapi membatalkan puasa secara sengaja tetap hukumnya dosa besar. Bahkan menurut ulama Malikiyah tidak ada beda orang yang membatalkan puasa dengan jima atau membatalkan puasa secara sengaja dengan makan dan minum, tetap saja kena kafarat membebaskan hamba saya atau puasa 2 bulan berturut-turut.